Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Solihin. Kali ini saya akan mempraktikum subnetting IPv4 dan mensimulasikannya dengan Cisco Packet Tracer. Pengertiannya dulu, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan subnetting adalah mengefisienkan pengalamatan, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host, mengatasi masalah perbedaan hardware, dan meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 yaitu IP 192.168.1.0/26, lab 2 192.168.1.64/26. Dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti ini. Di sini ditulis untuk PC1 dan PC2 menggunakan gateway 62, sedangkan PC3 tidak menggunakan gateway. PC4 menggunakan gateway 126, PC5 dan PC6 tidak menggunakan gateway. Pada PC1, IP configuration-nya, IP-nya yaitu 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.192, dan gateway-nya 192.168.1.62. Dan pada PC2, IP address-nya 192.168.1.2, subnet mask-nya 192, gateway-nya 62. Dan pada PC3, IP address-nya 192.168.1.3, subnet mask-nya 192, tidak menggunakan gateway. Dan pada PC4, IP-nya 192.168.165, subnet mask-nya 192, gateway-nya 126. Dan pada PC5, IP address-nya 192.168.166, subnet mask-nya 192, tidak menggunakan gateway. Dan PC6, IP address-nya 192.168.167, subnet mask-nya 192, tidak menggunakan gateway. Semua PC dihubungkan dengan switch. Untuk PC1, 2, 3 terhubung dengan switch 1, PC4, 5, 6 ke switch 2, kemudian switch 1 dan switch 2 dihubungkan dengan router. Pada router, kita konfigurasikan di gigabit Ethernet 0, IP kita masukkan IP address 192.168.162, subnet mask-nya 255.255.255.192, port status on. Kemudian giga Ethernet 01, kita masuk IP address-nya 192.168.1.126 dan subnet mask-nya 192, port status on.
Setelah kita membuat dari skemanya, sekarang kita melakukan langkah percobaan. Setelah kita setting IP, pindah ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dengan edit filter, event list ke IPv ICMP. Kita pindah ke mode simulasi dan edit filter ICMP. Ikutin, kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC3. Simple PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 akan mengirim ke switch, kemudian langsung dikirim ke PC3, kemudian dikembalikan dari switch ke PC1. Sukses. Selanjutnya kita kirim paket dari PC1 ke PC4. Kita delete dari PC1 ke PC4. Pertama akan dikirim ke switch, kemudian ke router, lalu dikirim ke switch 2, dan dikirim ke PC4. Setelah itu replay, dikirim kembali dari switch 2, kemudian ke router 1, kemudian ke switch 1, dan kembali ke PC1. Sukses. Selanjutnya kita delete. Selanjutnya PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Akan dikirim ke switch, kemudian ke router, kemudian ke switch 2, kemudian ke PC5. PDU terhenti di PC5. Tidak dapat dikembalikan ke PC2 karena PC5 tidak memiliki gateway. Ya, tidak memiliki gateway. Akhirnya ini terhenti di PC5. Dan selanjutnya dari PC3 ke PC6. PC3 ke PC6. PC3 ke PC6. Ya, terhenti di PC3. Karena PC3 sendiri tidak memiliki gateway untuk sebagai penyeberangnya. Ya, terhenti. Setelah selesai membuat simulasi, selanjutnya kembali ke mode real time, lalu lakukan tracing. Tracingnya yaitu caranya, perintah tracingnya, tracesearch spasi IP tujuan. Yang pertama kita melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Di PC1 kita amati command prompt, tracesearch, IP dari PC3 yaitu 192.168.1.3. Mohon maaf, kita kembali ke mode real time dulu, lupa. Oh ya, sini tracing komplit. Nah, langsung ke IP PC3-nya. Selanjutnya, tracing PC1 ke PC4.
Selanjutnya tracing dari PC1 ke PC4. Tracer IP PC4 yaitu berapa tadi? 65 192 168 165. Ntar. Nah, di sini tracing komplit dengan melalui router kemudian ke PC4. Selanjutnya tracing PC2 ke PC5. PC2 ke PC maaf. PC2 command prompt tracer PC5 192 268 166. Nah, di sini tracing menuju melalui router, tapi karena PC5 tidak ada gateway tadi, maka request timeout dan seterusnya. Jadinya sini tracing tidak komplit. Selanjutnya tracing PC3 ke PC6. Command prompt tracer 192 168 PC6 67. Bentar. Oh ya, salah, mohon maaf. 192 168 167. Nah, di sini untuk PC3 tidak berhasil melakukan tracing karena PC3 sendiri tidak memiliki gateway. Jadinya di sini request timeout, tracing tidak komplit. Oke, cukup sekian dari saya tentang simulasi subnetting. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.